Bapak Ibu sekalian, itu tadi sebelum kita masuk ke angka-angka ada kejadian-kejadian khusus yang disampaikan teman-teman PPLN Bandar Sri Begawan. Sebelum kita lanjutkan, saya atas kejadian-kejadian khusus ini saya akan mintakan komentar dari teman-teman Bawaslu. Apakah kita bisa lanjutkan dulu? Setelah Bawaslu kita minta komentar partai. Silakan. Izin pimpinan, ada satu saja yang perlu diberi penjelasan di TPS 05 ya. Nah, tadi. Kalau dari catatan Panwas ada surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPSLN sudah terlanjur dimasukkan ke dalam kotak suara. Ketika dilakukan investigasi kenapa tidak ditandatangani, jawaban dari KPPSLN tidak tahu kalau harus diberikan penandatanganan surat suara. Pertanyaannya adalah apakah dalam proses di rekapitulasi di tingkatan PPLN surat suara ini kemudian masuk dalam surat suara yang sah atau tidak sah atau berhasil dipilah? Minta penjelasan. Terketahui, terdeteksi apa tidak ini yang TPS 5? Baik, Ibu. Mohon maaf itu TPS 05 atau 06? 05 ya? 05. Oke. Untuk yang kejadian ada surat suara yang tidak ditandatangani, itu sebenarnya kita sudah melakukan BIMTEK kepada seluruh KPPS LN kita, cuman mungkin karena waktunya mepet ya di pagi hari dan itu agak crowded juga karena sudah banyak pemilih yang datang, jadi mungkin ada yang terlewat satu, seperti itu Ibu. Tapi kita sudah meminta cross check lagi kepada setiap PPLN, setiap KPPS LN sebelum dibuka surat suaranya mohon ditandatangani kembali. Kalau misalnya ada yang belum ditandatangani, seperti itu Ibu. Jadi itu nggak terdeteksi, nggak terlaporkan ke PPLN ya, yang TPS 5? Iya, tidak terdeteksi ke kita, cuman kita tahunya udah setelah kejadian. Ada berapa setelah kejadian diketahui jumlahnya nggak? Nggak ada laporan nih Bu. Kalau di TPS 06 kan ada 9 ya, yang surat suara yang tidak ditandatangani, ya kan? Jadi ada 2 peristiwa di TPS 05 dan di TPS 06. Nanti sekalian dicek ya, karena ini harus kita pastikan sama-sama prosesnya. Baik, terima kasih Ibu. Baik, ada catatan dari teman-teman Bawaslu itu ya, nanti dicek ke teman-teman. Ada teman-teman dari paslon, dari partai, silakan. Hari Jumat ini Mas Chandra. Menanyakan pada Bawaslu. Ya. Tadi temuan Bawaslu berapa surat suara, Ibu? Kalau di TPS 06 9, di TPS 05 kami sedang menantikan informasinya karena tidak muncul angkanya. Karena di dalam, mau izin saya klarifikasi kalau saya salah, di dalam PKPU 25, salah satu syarat sahnya surat suara adalah ada tanda tangan KPPS, Ketua KPPS. Dan juga ada tanda coblos. Nah ini salah satu syarat itu tidak terpenuhi Pak Afif. Harusnya yang disebutkan Bawaslu tadi 17.9 di TPS 5 itu menjadi surat-suara tidak sah. Begitu. Iya. Situasi penanganannya di sana itu mestinya bagaimana itu situasi waktu itu. Ada update Pak Ketua gimana? Sebenarnya diketahuinya ini ketika kita rapat pleno rekapitulasi Bapak. Jadi kita sudah sepakati yang tidak tertandatangani oleh KPPSLN, kemudian kita sepakati bersama, Panwaslu juga ada di situ, kemudian saksi juga ada semua, karena mungkin al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Jadi manusia itu tidak ada yang sempurna. Kemungkinan cara melihatnya itu ada kesalahan, itu wajar lah. Jadi kemudian kita sepakati Pak, karena itu ada coblosnya Pak. Yang penting ada coblosnya, orangnya juga ada, daftar hadirnya juga ada.
Jadi kita sepakati semua ketemuan itu dianggap sah semua surat suaranya, Pak. Baik, Bapak izin Pak Afif. Ya. Ya, ini dalam ketidaksempurnaan saya juga Pak Afif gitu ya. Siap, Mas. Ada norma, ada kesepakatan. Hal-hal yang disepakati harusnya tidak melanggar normanya gitu, Pak. Nah, ini mohon ya ini menjadi temuan saya kira. 9 surat suara saya tidak tahu ini masuk, saya nggak peduli ini mau paslon 1, 2, 3 atau partai mana, tapi bahwa 9 surat suara itu sebetulnya tidak bisa dimasukkan dalam suara sah. Karena tadi normanya di PKPU 25 mengatakan seperti itu, Bapak. Nah, seharusnya di tingkat rekapitulasi PPLN ini dicari dulu barang ini. Dicari dulu dan dipisahkan 9 surat suara itu. Kalau itu dimasukkan dalam surat suara sah, segera diputuskan ini menjadi surat suara tidak sah. Begitu, Bapak. Ya. Nah, kalau sudah seperti di tingkat nasional seperti ini kan jadi susah. Kotak suaranya ada di Bandar Sri Begawan. Kalau masih kotak suara ada di sini, saya akan meminta perhitungan ulang, Pak Afif. Itu dia. Yang saya bilang penangannya mestinya di sana ini. Pas situasi itu terjadi. Maksudnya kan sudah ditemukan teman-teman Panwas, pengawas TPS ya. Nah, itu ketika itu setelah pas penghitungannya situasinya seperti apa, kalau bisa ditindaklanjut saat itu pas itu. Rutenya udah panjang ini. Sebenarnya temuan itu sudah itu, Pak. Jadi memang ada temuan, ada norma, ada kebijakan kan. Kan begitu kan, Pak ya? Jadi kita mencari kebijakan dengan satu metode, Pak. Darul mafad muqaddamun ila jalbil masalih. Karena nanti kalau kita sesuaikan dengan itu, Pak. Yang penting kan sepakat, Pak, sudah, Pak. Atau gini, Pak Ketua. Ya. Tadi kan Pak Ketua menyampaikan kalau sudah disepakati untuk juga yang tidak tanda tangan nggak dihitung. Artinya dengan demikian nanti akan tergambar di surat suara yang tidak sah. Rumusannya kan begitu, Mas Chandra, harusnya kan? Kalau surat suara tidak sah nanti 9 minimal dan lebih, berarti kesepakatan yang dimaksud, bukan kesepakatan, menjalankan aturan bahwa surat suara yang tidak ditandatangani itu adalah surat-suara yang tidak sah, sebagaimana temuan Bawaslu 9 surat suara di TPS nomor 06 itu benar-benar dipakai aturan itu. Atau mungkin bahkan lebih karena nomor TPS 5 tadi belum ketahuan berapa surat suara, ya kan? Tapi tadi mohon maaf, izin Pak Ketua. Tadi dipastikan oleh PPLN bahwa itu masuk suara sah dan disepakati menjadi suara sah. Maksudnya begini, yang namanya kesepakatan, Pak, mohon izin. Ada kesepakatan berbuat baik, ada juga kesepakatan berbuat jahat, gitu, Pak izin. Kalau kita dasar kesepakatan, maka saya oke kesepakatan sepanjang kesepakatan itu tidak melanggar aturannya dulu, Pak, gitu. Kalau kemudian ada perbuatan melanggar, kemudian kita sepakati jadi tidak melanggar, maka yang bersepakat jadi salah, Pak. Itu ada dalilnya, Ketua. Mana saksinya tanda tangan semua lagi ini. Ya, begini sebelumnya begini ya. Ya, sebelum Jadi ini tadi kan disampaikan oleh Bapak Ketua, Bapak Pimpinan, mestinya ini diselesaikan di sana, kan begitu, Pak ya? Nah, kenapa sampai ke sini? Yang saya jadi pertanyaan, kenapa Panwaslu menulis ke Bawaslu seperti itu, sedangkan perkara itu sudah selesai di sana? izin Itu yang Ketua. jadi pertanyaan, Pak. Jadi kita pun heran, kita sudah bersepakat, artinya sepakat dengan kebaikan, Pak, bukan sepakat dengan keburukan, Pak. Jadi kita akan mentolerir bagaimana surat suara yang dimiliki oleh WN ini tercover, Pak, gitu. Jadi saya sudah sampaikan ke Panwaslu, ada keberatan tidak? Saksi ada keberatan tidak? Semuanya fine saja, Pak, oke. Iya, bentar, gantian. Iya. Baik. Ya. Terima kasih. Silakan Pak Daniel. jadi itu balik ke dalil yang tadi itu la tajtami'u ummati 'alad dhalalah. Jadi poinnya sebenarnya kesepakatan itu adalah soal-soal yang basisnya tidak ada dasar hukum. Nah, pemegang kebijakan dalam konteks pengendalian pelaksanaan aturan itu adalah penyelenggara. Jadi pada case yang memang sangat nampak begini memang agak merumitkan buat kita juga karena Gelap, Pak, dolala, gelap. yang berat ini yang dolalanya. Jadi poinnya saya kira
kalau memang ini baru diketahui dan begini ini Bawaslu juga harus memberikan pendapat, kami juga harus memberikan pendapat karena beberapa itu tidak benar. Bahkan kalau dalam konteks tadi itu ada beberapa TPS yang begini begitu itu justru fungsi setiap tingkatan itu kan memeriksa keseluruhannya. Jadi Bawaslu harus memberikan pendapat dengan pertimbangan maslahatul umat. Iya. Semua ada Arab-Arabnya ini. Masa kita pakai baju nggak pakai Arab? Bahasa Arab. Ayo, gimana teman-teman? Kita tahu situasinya ya. Kita tahu situasinya memang. Ya, jadi Jalan terbaik yang kita pilih. Jadi betul, dalam situasi ini maka saat rekapitulasi berjenjang naik ke atas, salah satu kewajiban kita adalah melihat kembali apakah situasi di bawah sudah terselesaikan dengan benar. Jika sudah terselesaikan tapi lalu nabrak aturan, maka mekanisme di atas inilah yang harus mengkoreksi. Nah, sehingga dalam konteks ini kami saat ini sedang menunggu informasi terkait jumlah di TPS 05 dan bagaimana penanganannya. Kalau di TPS 06 ini karena memang lalu ada kesepakatan untuk dianggap sebagai suara sah, tapi kalau lihat PKPU 25 pasal 53 harusnya dianggap sebagai suara tidak sah. Kalau forum ini kita sudah sama-sama tahu dan masih menganggapnya sebagai surat suara yang sah, maka kita berhadapan dengan pasal 532 yang sanksinya pidana. Karena itu Bawaslu dalam konteks ini merekomendasikan untuk dilakukan hitung ulang sehingga kemudian bisa kita pisahkan mana surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah. Saya ingin tahu kejadian di TPS 6 itu saat itu apa yang terjadi ketika penghitungan itu dilakukan. Sikap dari teman-teman Bawaslu kan sudah tahu nih ada 6 surat suara tidak ditandatangani. 9 Mas. 6 apa 5? 9. Oh 9. Setelah itu kemudian situasinya katakanlah yang penjelasan ketua PPLN tadi dianggap sah. Sikap teman-teman pengawasnya atau pengawas luar negeri itu seperti apa atas situasi di TPS 6? Kan juga sudah bersikap di situ. Nggak bisa dong kita mundur lagi begini. Ini ya, kalau dari uraian kejadian diceritakan ada 9 surat suara yang tidak ditandatangani dan surat suara setelah dicoblos dikumpulkan dulu oleh KPPSLN, kemudian pemilih bertanya dan marah. Karena panik, KPPSLN memasukkan surat suara tersebut ke dalam kotak suara yang menyebabkan pemilih lebih marah lagi. Akhirnya dimasukkan dalam kejadian khusus. Sehingga harapannya ini diselesaikan di level 1 tingkat di atasnya. Nah, diskusinya di tingkat PPLN mungkin bisa disampaikan oleh Ketua PPLN secara langsung. Tetapi memang kesepakatan itu, kalau melihat dari kejadian di sini, kesepakatan untuk menyatakan sebagai surat suara sah itu terjadi di tingkatan KPPSLN. Jadi di tingkatan KPPS-nya, di TPS ya. Panwasnya nggak sepakat. Mohon izin Bu, mohon izin. Jadi ketika terurai peristiwa ini di rapat pleno rekapitulasi, kami sudah bagi tahu sama mereka bagaimana teman-teman Panwas untuk menangani ini. Kenapa tidak dari di Bandar Sri Begawan sebelum Jakarta menghabiskan tiket kemudian baru disuruh menghitung lagi? Kenapa tidak dari sana Ibu? Dari sana mestinya mereka, saya tidak setuju. Tanda tangan tidak setuju, akan kami koreksi. Akan kami jalankan sesuai dengan undang-undang. Kali memang tidak setuju. Ini sudah terlanjur di sini, kemudian ada menyatakan tidak setuju, kemudian harus dihitung ulang. Terus ini mau puasa Ibu, mau Ramadan, kita harus serius dengan ibadah dulu. Jadi nggak ngurusin pemilu lagi. Kita serius sekali Pak ini Pak. Iya. Kita serius sekali. Iya, jadi kita sudah ini Pak, sudah maklumkan, sudah bagi tahu sama mereka. Jadi sudah berkali-kali kita bagi tahu. Kalau ini disetujui silakan. Jadi minta maaf. Jadi saya sudah tawarkan kepada mereka semua, jadi mereka bersetuju. Panwaslu juga tidak ada rasa keberatan
kenapa ketika kita menetapkan tok rekapitulasi diterima di Bandar Sri Begawan, mereka menyetujui dan mereka tanda tangan dan tidak ada satupun yang menyatakan keberatan dan kemudian tanda tangan untuk keberatan. Itu yang saya heran sekali kenapa sekarang Bawaslu mengungkit-ungkit peristiwa itu lagi. Artinya tidak ada komunikasi dengan jelas antara Bawaslu dengan Panwaslu. Nah, terima kasih Ketua. Ya, silakan. Ya, dengan segala hormat mohon maaf, justru seperti yang disampaikan oleh Bu Loli tadi, gunanya rekap bertingkat itu gitu loh. Untuk mengoreksi sebuah kesalahan di basis yang dibawa ke atas yang lebih tinggi. Bahwa memang itu menjadi kewenangan setiap kesepakatan. Bahwa karena itu lalu dicatat di kejadian khusus. Kejadian khususlah yang mengoreksi di sini itu loh. Karena apa? Kalau ini ditindaklanjuti ini bisa pidana 532 mengakibatkan surat suara tidak bernilai. Nah, kami tidak ingin sampai sejauh itu. Maka udah administrasi aja. Kalau memang forum di sini mengendaki itu, ya dihitung ulang apa supaya tidak masuk pidananya dipisahkan. Suara-suara yang tadi tidak sah itu dipisahkan, dihitung ulang. Itu menurut kami cara yang paling moderat oleh para pihak itu loh. Soal pemberian tiket, negara ini kaya kok bisa mengasih tiket kok itu. Itu. Terima kasih. Ya, silakan ada masukan lagi. Pak Afif, saya kira ini sudah jelas aturan hukum undang-undang pemilu kita, rekomendasi Bawaslu dan yang tertulis ya, nanti kita tunggu tulisnya ini harus ditindaklanjuti. Nah, saya kira rekapitulasi untuk Brunei Bandar Sri Begawan tidak bisa kita lanjutkan sampai kemudian proses hitung ulang dilaksanakan. Terima kasih. Ya, karena nyangkut di TPS 6 tadi ya. Ya. Ada TPS 05 yang juga kami belum tahu berapa jumlahnya. Kalau PPL berapa? Di sini ada juga surat suara yang tidak ditandatangani. Tapi ini kita lagi mencari informasi berapa jumlahnya di TPS 05. Ya. Baik, saya kira teman-teman sekalian nanti kita ini sudah setengah 12, biar teman-teman konsolidasi dulu, kita pending dulu untuk Bandar Sri Begawan sambil mengkonsolidasikan. Siapa tahu sebenarnya ada komunikasi dulu dengan teman-teman KPPSLN di sana. Situasinya mungkin ada informasi yang belum tersampaikan, sebagaimana kayak di TPS 5, Panwas TPS 5 sedang berkomunikasi. Kalau ada informasi terbaru nanti disampaikan, kita bisa buka lagi untuk Bandar Sri Begawan. Seandainya tidak, maka kita akan pending dulu untuk masuk ke negara lain dan kita akan tindak lanjut yang rekomendasi dari teman-teman Bawaslu. Tentu hal-hal administrasi lain terkait dengan rekomendasi dari Bawaslu silakan ditindak lanjuti secara teknisnya. Ada yang mau disampaikan lagi teman-teman dari Bandar Sri Begawan secara teknis baik. Dan lainnya? Oke, baik, terima kasih Bapak Pimpinan, kemudian dari Panwaslu dan juga para saksi. Kita akan coba cross check lagi ke bawah karena memang laporan ini datangnya ke kita tidak pas at the moment gitu. Jadi kita coba cross check lagi ke bawah, baik itu kepada anggota KPPSLN-nya dan juga pengawas TPS yang ada di saat itu. Nanti informasi selanjutnya akan kita sampaikan. Siapa tahu setelah dicek ternyata yang 9 sudah dibuang kok. Oh, sip, siapa tahu ya kan, namanya kan harus cek dulu, check and recheck gitu kan. Ya kan? Baik. Gimana? Kita Oke, terima kasih Bapak Pimpinan, Bapak Ibu Saksi, Bapak Ibu Bawaslu dan Bapak Ibu Saksi Paslon. Mungkin pertemuan kita pada Jumat Mubarak ini akan tertunda. Jadi lihat saja nanti kalau wajahnya Kiai Afif ini makin ceria, insya Allah terselesaikan Pak. Terselesaikan. Demikian dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk Bandar Sri Begawan karena memang disepakati harus dihitung ulang, yaitu TPS 5 sama TPS 6 Pak ya. Dicek dulu Pak. Dicek dulu, siapa tahu memang ada situasi yang belum terinfokan ke Pak Ketua. Siap. Baru kita, kalau itu sudah terkonfirmasi, oh ternyata sudah dibuang yang
tidak tertandatangani dan terkonfirmasi ke teman-teman Panwasda. Oke, terima kasih dan saya terima kasih sekali ke Ibu Bawaslu karena Ke Bapak Bawaslunya enggak terima kasih. Ke Bapak Bawaslunya juga. belum, nanti ke sana dengan Pak Totoknya kita sama-sama. Terima kasih semua. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.